garis miring PDT titik G garis miring 2022 garis miring PA titik Indramayu. Selasa 17 Mei 2022 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Pada panitia diharapkan maju ke depan untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan Pengadilan Agama Indramayu. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Kepada ketua hakim dipersilakan untuk membuka persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 256 garis miring PDT titik G garis miring 2012 garis miring PA Indramayu Selasa 17 Mei 2022. Sidang terbuka untuk umum. Atas nama Nur Asyifa dan tergugat Fatul Aksanu dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, benar nama Anda adalah Nur Asyifa? Ya, yang mulia. Saudari penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah suami Anda? Betul, yang mulia. Saudara tergugat, benar nama Anda adalah Fatul Ahsan? Saudara tergugat, apakah benar yang sekarang menjadi penggugat adalah istri Anda? Iya, yang mulia. Saudari Asyifa, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara penggugat? Tidak, yang mulia. Saya tetap pada pendirian saya. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan saudara? Ya, yang mulia. Saya akan berusaha mengusahakan upaya tersebut, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Penggugat dan tergugat masih benar-benar mau melanjutkan perceraian karena perceraian itu halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Tetap ingin bercerai, yang mulia. Pikir-pikir dululah untuk bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Terus anak-anak bagaimana? Sebab setelah bercerai nantinya akan menyandang status janda dan duda. Apakah tidak malu? Nanti
pandangan orang lain akan berbeda kepada status kalian. Kalian berpandangan dulu apakah memang masih ada benih-benih cinta di antara kalian. Apakah tidak sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan? Penggugat dan tergugat masih benar-benar mau mengajukan perceraian, karena perceraian itu halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Tetap ingin bercerai yang mulia. Benar-benar ingin bercerai. Betul yang mulia. Sebentar. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 bahwa kalian berdua harus bermediasi. Apakah Anda sendiri yang memilih mediator atau diserahkan ke majelis hakim? Diserahkan kepada majelis hakim. Kalau begitu, saya akan memilih mediator untuk kalian berdua. Nama mediatornya Sudrajat Fahri, sarjana hukum. Silakan ikut panitera untuk dimediasi. Sidang ditunda. Kepada saudara tergugat beserta dengan saudari penggugat diharapkan untuk masuk kembali ke dalam ruang persidangan. Bagaimana sih mediasinya? Gagal yang mulia. Baik. Kalau begitu, sidang kita lanjutkan. Sidang tertutup untuk umum. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk keluar dari ruang sidang. Silakan penggugat membacakan gugatannya. Ya, terima kasih yang mulia. Jadi saya dengan tergugat sudah berlangsung pernikahan selama 13 tahun. Awalnya kita baik-baik aja, cuman seiring berjalannya waktu di 13 tahun terakhir, suami saya sering menelpon diam-diam gitu, yang mulia. Terus sering juga ada yang bilang bahwa suami saya bertemu dengan wanita lain, dan sudah 5 bulan juga sempat suami saya tidak pulang ke rumah. Iya, yang mulia, dan suami saya setiap pulang selalu bertengkar dengan saya. Sampai-sampai suami saya tuh kalau emosi banget sampai mukul, yang mulia. Ya begitu yang mulia keterangan dari saya. Saudari penggugat, apakah masih mau ditambahkan gugatannya? Tidak yang mulia. Saudara tergugat, apakah akan dijawab secara lisan atau tulisan? Secara lisan saja yang mulia. Silakan. Siap yang mulia. Nah, kan beliau si istri saya mengucapkan bahwa 5 bulan itu tidak ada kabar. Nah, di situ saya itu kerja di luar kota. Nah, di situ bisnis saya itu ambruk atau turun, bahkan sampai bangkrut. Nah, disitulah saya tidak menafkahi istri saya, dan bahkan kalau istri saya ingin menggugat saya kerja yang mulia. Saudari penggugat, sudah mendengar jawaban dari tergugat? Siap sudah yang mulia. Saudari penggugat, apakah akan menjawab secara lisan atau tulisan atas jawaban tergugat? Secara lisan yang mulia. Ya, silakan. Iya yang mulia. Seharusnya suami saya kalau misalnya bisnisnya sedang ambruk ataupun sedang bangkrut, harusnya bisa komunikasi dengan saya. Saya kan masih selaku istri sahnya, begitu yang mulia. Saudara tergugat, apakah akan menjawab secara lisan atau tulisan atas replik penggugat? Secara lisan yang mulia. Silakan.
pada sidang pembuktian. Saudara penggugat, apakah ada saksi? Ada yang mulia. Kepada saksi atas nama Bapak Zamroni serta dengan Ibu Nur Alimatul Zahro dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah. Katakan seperti yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya saya bersumpah bahwa saya akan memberikan saksi sebenar-benarnya akan memberikan saksi dan sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi untuk saudari Ibu Nur Alimatul Zahro dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Apakah benar nama Bapak Zamroni dan siap bersaksi untuk Ibu Nur Asifah? Iya betul yang mulia. Siapa nama saudari penggugat? Bu Nur Asifah. Apakah Anda kenal para saudari tergugat? Kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tapi saya ada hubungan kerja yang mulia. Hubungan kerja yang seperti apa? Saya sebagai supir yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Saya sering melihat Bu Nur Asifah dan Pak Fatur berdebat dan berujung pada pertengkaran yang sering kali berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Pak Fatur pada Bu Nur Asifah. Dan setiap kali selesai bertengkar langsung keluar dari rumah dan tak pulang ke rumah sampai berbulan-bulan. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Tahu yang mulia, karena Bu Nur Asifah seringkali mendapat Pak Fatur menelpon seorang yang tak jelas dan menelpon selalu dengan kata-kata yang besar. Saat itu Anda sedang berada di mana? Saat itu saya sedang membersihkan mobil dan tak sengaja melihat Bu Nur Asifah dan Pak Fatur membicarakan hal tersebut sampai beradu mulut dan berakhir pada pemukulan. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Ya, ada yang mulia. Saya pernah melihat Pak Fatur keluar rumah dan menjemput seorang wanita yang saya tidak tahu namanya. Kapan dan di mana Anda melihat hal tersebut? Sekitar 1 bulan yang lalu. Saat itu saya sedang menuju ke bengkel dan tanpa sengaja saya melihat tergugat menjemput seorang wanita. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak yang mulia. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Hanya itu yang mulia. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi, diserahkan keluar. Ya yang mulia, terima kasih. Kepada saudari saksi atas nama Ibu Nur Alimatul Zahro dipersilahkan untuk memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, apakah benar Anda yang bernama Ibu Alimatul Zahro? Benar yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal dengan pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangga ini. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga
tetangga tergugat dan penggugat? Saya sering mendengar dan melihat pertengkaran di dalam rumah mereka. Dan kadang-kadang saya mendengar teriakan dari Bu Asifah. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Ibu Asifah atau dari penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Begini Pak Hakim, saya tahu suara TV dan mana suara asli polisinya. Saya sering melihat saudara tergugat keluar rumah dengan marah-marah dan seringkali juga terdengar maki-makian sepanjang jalan menuju mobil yang digunakan oleh tergugat. Dan saya pernah melihat tergugat jalan dengan seorang wanita saling bergandengan dan bersama. Di mana Anda melihat hal itu dan kapan? Waktu itu saya sedang berjalan bersama suami saya. Kemudian suami saya ingin ke toilet dan di situ saya melihat saudara tergugat bergandengan dengan wanita lain. Apakah Anda mengenal wanita tersebut? Tidak tahu. Selain itu, apa ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima dengan pernyataan saksi penggugat? Keberatan yang mulia. Apakah ada saksi atas keberatan Anda? Siap ada yang mulia. Silakan dihadirkan. Kepada saksi yang bernama Ibu Tiara Zahira beserta dengan Bapak Rizky Ramdhani dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Sebelum disidang dimulai, saksi harus disumpah. Katakan seperti yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya saya bersumpah bahwa saya akan memberikan kesaksian sebenar-benarnya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian satu persatu. Jadi, untuk saudara Rizky Ramdhani dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Apakah benar nama Ibu Tiara Zahira dan siap bersaksi untuk Bapak Fatur? Benar, siap yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Iya, saya tahu yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara tergugat? Iya, benar yang mulia. Siapa nama saudara tergugat? Fatur Asani yang mulia. Apakah Anda kenal pada saudari penggugat? Benar yang mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya teman tergugat yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu karena tergugat sering curhat ke saya dan yang mana tergugat terlalu sibuk dengan urusannya seperti menghadiri arisan yang sebagaimana biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga, sedangkan saya harus bekerja mencari nafkah dan anak-anak sering ditelantarkan. Dan juga saudari tergugat terlalu pencemburu. Saudara tergugat tidak boleh jalan atau bertemu dengan wanita lain, yang mana hal itu akan menyebabkan kecemburuan yang tidak beralasan dari tergugat. Sejak kapan tergugat curhat kepada saudari? Saksi, Sejak saya dan tergugat sudah berteman sejak SMA dan kami berdua sering curhat satu sama lain baik masalah pekerjaan maupun pribadi. apakah masih ada yang lain yang Anda ketahui? Tidak yang mulia. Terima kasih saudara saksi, silakan meninggalkan ruangan sidang. Kepada
Atas nama Bapak Rizky Ramdhani dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Siap kenal yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangganya yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya tahu, si penggugat sering pulang malam dan sering tidak ada di rumah, serta si penggugat dan tergugat sering berdebat. Selain itu, ada yang Anda ketahui? Tidak yang mulia. Kalau begitu, terima kasih. Silakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari saksi tergugat? Ada yang mulia. Saya sangat keberatan dengan yang tadi barusan menyebutkan bahwa saya sering ikut arisan sehingga menelantarkan anak-anak yang padahal saya selalu ada di rumah, dan saya juga bukan orang yang suka bukan orang yang pencemburu tanpa alasan. Bukannya dengan kesaksian yang barusan dari Ibu Tia Zahira bisa dipertimbangkan bahwa harusnya dipertanyakan gitu. Mereka kan lawan jenis tapi suka curhat antara pribadi gitu. Yang mulia. Saudara tergugat, apakah Anda keberatan? Tidak yang mulia. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Ya, yang mulia, tetap ingin bercerai. Baiklah, kami akan musyawarah. Silakan penggugat dan tergugat meninggalkan ruang persidangan. Kepada saudara tergugat beserta dengan saudari penggugat diharapkan untuk masuk kembali ke dalam ruang persidangan. Selanjutnya yaitu pembacaan putusan. Silakan kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk membacakan putusannya. Baik, terima kasih. Pembacaan putusan. 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberi izin kepada tergugat untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu. 3. Sebagai hukuman tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada penggugat. 4. Membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk disidang kembali. Hari ini telah selesai, maka sidang ditutup.